Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya bersama saya di Petani Muda Channel. Baik, di kesempatan kali ini ya, hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022, saya akan mereview atau melaporkan dan disusul dengan perawatan mingguan yang biasa saya lakukan pada hari Kamis ya, yakni pencegahan hama jamur menggunakan fungsida yang berbahan aktif mancozeb ya, atau apa saya lupa, nanti saya perlihatkan ya bahan-bahannya atau fungsidanya seperti apa. Dan seperti inilah ya, tanaman cabai ini kalau tidak salah sudah berusia di usia sekitar 9 minggu ya, 9 minggu dari awal pindah tanam ke sini ya. Berarti total dari biji itu dia sudah 9 minggu ditambah 1 bulan ya. Teman-teman tinggal hitung saja kurang lebihnya berapa minggu, mungkin 13 mingguan ya. Alhamdulillah sejauh ini tanaman cabai saya memperlihatkan pertumbuhan yang bagi saya ini sudah cukup baik ya. Sudah alhamdulillah banyak sekali bibit-bibit atau calon-calon buah ya, walaupun dominasinya masih berbentuk bunga ya. Ini juga sama ya, tinggal kita pupuk terus maka dia akan terangsang dan semakin banyak lagi dan semakin lebat lagi buahnya ya. Oke, kita balik lagi ke depan ya. Dari sebelah sini, ini adalah tanaman 1, 2, 3, 4. Ini adalah yang dulu kita tidak lakukan potong pucuk dan tidak ada perempelan tunas air ya, jadi saya biarkan saja alamiah, natural, semaunya tanaman itu mau tumbuh tunas berapa banyak pun silahkan saja. Bahkan ini ada yang seperti ini ya di bawah. Kalau biasanya saya menanam cabai itu saya buangnya ini karena menurut saya ini agak mengganggu ke pertumbuhan yang di sini ya, karena biarpun dipelihara juga biasanya tunas yang keluar dari bawahnya terakhir itu kalaupun berbuah dia tidak begitu banyak ya buahnya ya, jadi kurang produktif juga. Jadi lebih baik dipangkas dan agar nutrisi dari tanah itu bisa fokus ke batang-batang yang besar ini ya, begitu kawan-kawan. Tapi tidak apa-apa, untuk media pembelajaran saya dan kita semua ya. Dan ini tanaman 5, 6, 7 yang dulu kita potong pucuk ya, dan seperti inilah pertumbuhannya atau perkembangannya, biar kurang lebih sama ya untuk sekarang. Kalau di awal-awal seperti lebih dulu berbuah yang tidak kita perlakukan potong pucuk, namun sekarang sudah mulai salip menyalip ya. Ini juga sudah mulai banyak calon atau bakalan buah ya, itu dia. Dan ini juga sama, bahkan ini sudah terlihat besar ya, begitu. Dan yang tanaman ini, tanaman 7, tanaman 8, 9, 10 ini yang dulu kita pelihara tunas utamanya saja dan tidak memelihara tunas air ya. Seperti inilah perkembangannya. Dan sebelum saya melakukan perawatan kali ini atau pengambilan video pada kali ini, saya sudah melakukan perempelan terlebih dahulu di daun-daun yang berada di bawah cabangnya ini ya. Kenapa saya lakukan perempelan seperti ini? Pertama, untuk memudahkan kita dalam melakukan perawatan, yaitu penyempraian ya. Karena ketika daunnya itu banyak, maka kita juga akan kesulitan untuk melakukan penyempraian ya. Jadi penyempraian itu akan sulit karena yang namanya spray itu dia harus bisa menyepray semua area dari pohonnya atau dari daun ini ya, bawah daun begitu. Kemudian yang kedua, menurut pengalaman saya pun, jika terlalu banyak daun maka pertumbuhan menuju buahnya itu dia kurang maksimal juga ya, karena nutrisi yang satu-satunya diambil dari tanah ini itu akan terhambat pertumbuhan melaju ke atasnya karena ada banyak daun di batang-batang ini ya. Namun untuk sebagai perbandingan, ada yang saya natural biarkan saja seperti yang di sana ya.
Nanti kita lihat saja produktivitasnya seperti apa, lebih banyak mana. Begitu kawan-kawan ya. Sebenarnya ini saya sudah telat 1 minggu ya untuk melakukan perawatan ini, dikarenakan kemarin saya lumayan sibuk ya, harus mudik ke Kuningan juga karena saya ada darah Kuningan juga. Kemudian ziarah juga ke daerah-daerah sekitar rumah tempat tinggal dulu saya di Kuningan ya. Jadi baru hari ini juga mulai efektif lagi untuk merawat tanaman cabai ya. Jadi perawatan di hari Minggu kemarin dan Kamis kemarin itu saya lewatkan ya. Sebenarnya tidak boleh ya seperti itu, karena 1 minggu saja tidak melakukan perawatan itu akan sangat terasa ya perbedaannya atau efeknya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke pemupukan ya. Oke, seperti biasa ya, pupuk-pupuk yang kita gunakan adalah NPK 15-15-15, kemudian KCL merah dan TSP ya. Untuk dosis kita gunakan seperti biasa juga. NPK nya kita gunakan 20 gram karena jumlah tanaman kita 10 ya, 10 tanaman, jadi harapannya per tanaman itu kebagian 2 gram ya NPK ini. Kemudian KCL merahnya kita gunakan 10 gram ya, jadi setengahnya dari NPK 15-15 ya. Dan harapannya per tanaman itu kebagian 1 gram ya. Ditakar seperti ini agar kita bisa bijak dalam menggunakan pupuk ya, apalagi pupuk-pupuk di zaman sekarang ini banyak sekali kenaikan ya, hampir 30% dari kenaikan minggu lalu ya, dari harga bukan minggu lalu ya, kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan yang lalu ya, kenaikannya sekitar 30%. Dan ini ya TSP juga kita gunakan sekitar 10 gram ya. Jadi total di sini kurang lebih 40 atau 41 ya. Kelebihan 1 atau 2 gram itu tidak apa-apa ya, wajar-wajar saja. Oke, 42. Lalu kita larutkan ke dalam 10 gelas air ya. Ini adalah air yang sudah saya takar tadi menggunakan botol aqua gelas ya, yakni sejumlah 10 botol ya. Lalu kita larutkan dan kita aplikasikan ke tanaman ya. Oke, ini sudah larut ya kawan. Oh ya, ada yang kelupaan, yakni seperti di perawatan tanaman cabai sebelumnya saya juga kan sebenarnya sudah pernah menanam cabai ya. Jadi yang namanya pemupukan menggunakan kalsium itu sangat dianjurkan ya kalau bisa. Jadi diusahakan minimal sebulan sekali itu ada perawatan menggunakan kalsium, bisa di spray atau dikocorkan, tapi saya lebih suka dikocorkan ya, dikarenakan tanaman cabai kita berjumlah sekitar 10 polybag ya. Jadi kita gunakan pupuk kalsium ini sekitar 30 ya, 30 gram. Harapannya per tanaman itu kebagian 3 gram ya. Dan ini dia pupuk kalsium yang selalu saya gunakan, yakni dari Calcigro ya, Calcigro 98. Dan langsung kita larutkan saja ke air ya, lalu kita aplikasikan ke tanaman. Oke, ini sudah larut ya kawan, tinggal kita aplikasikan saja ke tanaman ya. Sebenarnya saya juga udah telat ya ini menggunakan pupuk kalsium ini, harusnya di minggu kemarin, yakni di minggu ke-8 ya. Karena di minggu 8 itu berarti kurang lebih tanaman cabai kita sudah berusia sekitar 2 bulan dan sudah mulai memasuki pemupukan kalsium yang kedua ya. Karena di bulan yang lalu sudah saya lakukan pemupukan kalsium ya. Oke, seperti biasa per tanaman itu kebagian 1 gelas ya, seperti ini. Penting sekali untuk teman-teman yang menanam di dalam polybag itu diusahakan ya media tanah yang digunakan di tanaman kita ini sering digemburkan ya oleh tangan. Harapannya agar tidak terjadi pemadatan ya, kurang lebih seperti ini. Karena media tanah di dalam polybag itu
kekurangannya itu ya dia cepat sekali untuk membata ya. Jadi sesekali kita perlu untuk lemburkan oleh tangannya itu agar tekstur dari tanah yang di dalam polybag ini selalu terjaga ya kelembutannya ya. Oke, saya selesaikan terlebih dahulu semuanya ya untuk mempersingkat durasi video. Nanti akan saya sambung setelah selesai semua. Oke, dan ini yang terakhir ya, tinggal kita aplikasikan saja semua ke tanaman terakhir ini ya. Ya, perawatan mingguan kali ini sudah selesai ya kawan. Jangan lupa saksikan terus video-video perkembangan tanaman cabai ini selanjutnya. Dan saya akan selalu konsisten untuk update di hari Kamis dan hari Minggu ya. Dan terus melaporkan perkembangan atau kegiatan saya untuk merawat tanaman cabai ini ya. Kalau di minggu lalu kita menemukan masalah lalat buah ya, sebenarnya buah-buah yang terlebih dahulu itu dia sudah ada yang jatuh juga ya karena diserang sangat lalat buah seperti ini. Untuk jebakan lalat buah yang waktu itu saya buat ya, itu juga sudah cukup lumayan efektif untuk menekan pertumbuhan atau perkembangan tanaman, perkembangan lalat buah di tanaman cabai ini ya. Namun karena saya rasa masih kurang efektif, makanya saya tambahkan lagi ini ya, kapur barus. Kapur barus ini konon katanya memiliki aroma yang bau yang tidak disukai oleh lalat buahnya, sehingga mengusir lalat buah yang akan hinggap di tanaman cabai ini. Kemudian dia akan terpancing di jebakan yang dulu saya taruh di sana. Namun dikarenakan itu pagar, dan ketika lalat buah ini akan menempel ke jebakan kita, dia terlebih dahulu nempel dulu di pagar sehingga memakan durasi ya. Jadi saya pindahkan ke area ini ya. Jadi saya gantungkan. Jadi ketika lalat buah itu mencium aroma dari jebakan ini, maka dia akan langsung hinggap di botol ya, atau setidaknya dia di bawah botol atau enggak di tali ini ya. Jadi cukup sedikit kemungkinan lalat buahnya untuk berlama-lama ya. Seperti halnya mungkin ini ya, masih baru, mohon maaf videonya ngeblur, ini masih gerak-gerak, menandakan bahwa lalat buah ini baru hinggap dan baru saja terjebak ya di jebakan yang saya buat ya. Kalau di minggu lalu saya tidak menggunakan lem yang warna kuning ini, saya tambahkan lagi dengan lem ya. Teman-teman bisa membelinya lem seperti semacam ini ya. Ini namanya Glumol ya kalau nggak salah, Glumon kalau nggak salah. Nanti akan saya perlihatkan fotonya seperti apa barangnya. Lumayan cukup efektif dan lumayan cukup cepatnya untuk menangkap dan meminimalisir serangan lalat buah di tanaman buah kita ya. Jadi dia ketika hinggap langsung tertempel, berbeda dengan jebakan lalat buah yang kemarin saya buat. Itu dia hanya mengandalkan petrogenol di dalam botol yang saya sematkan di kapas ya. Kemudian dia masuk dari lubang yang saya lubangi 4 ini, dan itu cukup memakan waktu lama ya. Jadi kalau menggunakan lem seperti ini, dia langsung datang langsung nempel ya. Semoga saja kedepannya tidak ada serangan lagi ya, karena sangat disayangkannya jika tanaman cabai kita sudah bagus-bagus, perawatan kita juga sudah baik dari awal, kemudian di saat waktunya berbuah, buahnya terganggu ya, atau tidak bisa maksimal. Oke, mungkin hanya itu ya review singkat tanaman cabai ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channel ini ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu menonton update-update video saya ini ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.